Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raskasto 82. Sebelumnya saya hitung dulu untuk sudi menempelkan jempolnya ke tombol subscribe. 1 2 3 4 5. Ini benar-benar satu kehormatan. Saya bisa ngobrol santai bareng guru saya sendiri. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mungkin buat teman-teman semua ini temanya mungkin saya juga dadakan ya, karena mungkin kemarin kena musibah. Jadi mungkin juga di luar sana teman-teman lagi ada yang sama kena musibah. Ya kita cuma bisa saling mendoakan lah. Gini Kang, sebelumnya mungkin bukan saya aja Kang yang mungkin lagi terkena musibah, terutama musibahnya mungkin bisa dibilang musibah yang apa ya, iya ya kecelakaan itu ya. Musibah itu apa sih kan kalau ya mungkin ini menurut Islam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau diartikan musibah tersirat dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan sebetulnya kepada kita, walanabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dan cobaan itu satu dengan berupa bilju wal khauf wa naqsim minan awal ila akhiril ayat, semuanya panjang. Allah memberikan cobaan kepada kita, satu rasa takut, kedua rasa lapar, yang ketiga merasa kekurangan, dan yang lainnya juga ada, yaitu diantaranya memberikan ujian dan cobaan dengan musibah tersebut gitu ya. Arti daripada musibah itu adalah sesuatu yang datang kepada kita, baik itu secara yang kita harapkan, baik yang kita tidak diharapkan. Tapi rata-rata kita mengucapkan atau bilang bahwa itu musibah itu kepada sesuatu yang kita tidak diharapkan atau yang tidak disukai, itu namanya musibah. Padahal satu sisi lain, yang namanya yang setiap datang kepada kita itu adalah musibah, karena memang cobaan semuanya. Tapi ya memang identik musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita ambil satu aja satu, karena kalau dibahas dua-duanya panjang. Ambil saja secara kebiasaan kita menyebut bahwa musibah itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Musibah datang kepada kita otomatis adalah satu kejadian yang menjadi tolak ukur sejauh mana kita dapat menghadapi hal tersebut. Artinya mengukur keimanan kita kepada Allah, mengukur kepercayaan kita kepada Allah, mengukur keyakinan kita kepada Allah. Itu datangnya musibah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat berapa kalau nggak salah 155 ya, digambarkan fa idza asobatumul musibah faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kalimat waqalu, maka fa idza asobatul musibah, maka tatkala datang musibah kepada kita, maka bacalah oleh kalian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut bukan hanya untuk orang yang meninggal, kan biasanya Ya betul. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kepada orang yang meninggal. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut itu harus kita selalu ucapkan ketika kita dapat musibah atau sesuatu yang tidak inginkan gitu. Dengan arti lebar sedikit aja saya buka, apa sih
makna daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagaimana kita tahu bahwa semua datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Artinya ketika kita datang atau ketika kita diberikan musibah oleh Allah, berarti kita sedang diuji oleh Allah. Itu seolah-olah Allah memanggil kepada kita, kembalilah kepada Allah. Maka kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut adalah untuk membuktikan keyakinan kita, membuktikan kepercayaan kita, membuktikan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya kepada kita. Jadi musibah kepada datang itu memang kalau diukur dengan secara hawa nafsu adalah suatu yang amat menyakitkan. Itunya menurut cek bahasa Sunda mah Allah mah adil, nah urang ya betul. Padahal justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah memberikan kasih sayang bukan hal yang baik saja, tapi justru Allah sedang mengingat kepada kita dengan berupa musibah. Artinya kita sedang diuji keimanan. Itu ya. Kita sedang diuji keimanan kita melalui musibah tersebut. Berarti kalau kita sedang diuji, berarti Allah ingat kepada kita. Kenapa kita diuji? Karena supaya kita naik peringkat. Kalau kita bisa menghadapi musibah tersebut, berarti kita akan naik derajat kita di hadapan Allah. Yang biasa kita sebut ketika kita mendapatkan musibah maka kita harus bersabar. Maka wabasyiris sabirin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar baik kepada mereka yang mendapatkan musibah. Dengan apa kabar baiknya? Ya tentunya dengan hikmah yang tersimpan di balik musibah tersebut. Kita akan menjadi lebih baik, kita akan menjadi lebih yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikitnya ya. Ya gini Kang. Mungkin musibah itu kalau logikanya mungkin bisa dihindari, kalau misalnya ini di jalan mungkin dengan kehati-hatian kan. Betul. Ya salah satunya gitulah intinya mah ya. Cuma kadang gitu gini Kang, tetap aja kejadian. Apa emang musibah tidak bisa dihindari secara mungkin secara mulus. Paling kadang setidaknya gitu kalau kita udah mungkin safety pakai helm SNI gitu ya, mungkin terkena musibah pun tidak terlalu parah gitu kan. Kadang suka gini gitu, orang ge safety gitu tapi anggar we kena musibah. Gimana sih Kak? Sebetulnya memang yang namanya musibah itu kalau dilihat daripada ketentuan tidak ada garisnya, tidak ada daftar dalam kalender seperti pasana nama. Apa smart ya kalender? Tidak ada dalam kalender. Kalau Allah sudah mengizinkan atau Allah sudah ngersakeun orang lah, membuatkan iradah kepada kita untuk celaka. Tapi setidaknya kita bisa tatanan untuk menghindari musibah tersebut mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Seperti tadi ketika kita mau berjalan jauh dengan memakai motor untuk menghindari musibah yang mungkin secara perjalanan kalau pakai motor bisa-bisa tabrakan, apa yang kita harus sediakan misalkan gitu ya. Berarti kita harus safety, motornya diperiksa dulu, kadar olinya diperiksa dulu, kekuatan bannya kan sebagainya gitulah. Pakai helm sudah tentu. Itu kan sebuah jalan kita untuk menghindari musibah, kecelakaan tersebut. Kalau memang kita musibah perjalanan gitu ya, musibah perjalanan. Itu salah satunya untuk menghindari. Tapi yang namanya menghindari bukan belum tentu kita nauzubillah summa nauzubillah, tentunya bukan kita menghindari ketentuan Allah. Karena memang itu tujuannya adalah kita memberikan keselamatan yang akan mungkin terjadi kepada kita melalui perjalanan. Walaupun memang dari satu usaha tersebut kadangkala membuat kita kecewa dengan datangnya musibah. Motor udah baik, perlengkapan udah baik, tetap cilaka mah gitu. Betul. Tapi setidaknya kita udah persiapan. Kadang bukan setidaknya kalau di perjalanan kita bisa selamat misalkan dengan ketentuan ikhtiar kita, motor dan sebagainya atau mobil dan sebagainya. Tapi kan kadang pas sampai daripada perjalanan kadang-kadang
musibah ada. Ya, mungkin. Gitu. Jadi namanya musibah memang seperti itu. Tapi ya seperti tadi bisa dihindari dengan syariat atau ikhtiar kita. Gitu, dengan kehati-hatian, dengan mengecek dulu kendaraan dan sebagainya kalau di perjalanan, tentunya sesuai kondisional. Kita mau ke pantai misalkan nih, tapi siang tilelep atau naon kudu dikerjakan. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita takut untuk tenggelam di sana? Oh, berarti kita ikhtiarnya jangan terlalu berenang ke tempat yang dalam atau persiapkan ban atau persiapan apa itu syariat daripada menghindari. Tapi satu hal yang kita harus catat, karena memang setiap situasi, setiap kondisi tentu tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Tapi mungkin kan di setiap kejadian insya Allah pasti ada hikmahnya ya. Tentu. Walaupun itu dalam bentuk musibah. Tentu. Karena hikmah itu adalah pembelajaran. Hasil dari pembelajaran tersebut adalah hikmah. Kita hasil pembelajaran daripada musibah apa? Itu hikmahnya. Gitu ya. Hikmahnya daripada apa yang sudah kita hadapi pasti bakal ada. Mungkin hikmahnya kita bisa lebih hati-hati lagi kan. Minimal Ya. seperti itu. Terus gini kan, kadang banyak nih teman-teman kalau bener kan ini saya mungkin belum tahu. Allah misalnya ngasih musibah kan, hari orang Sunda mah untung wae nih kan. Untung teu kieu, untung teu gitu. Itu ada nggak Kang di agama gitu? Mungkin kita dikasih musibah kecil, kemungkinan bakal ada kejadian musibah yang lebih besar, makanya dikasih musibah yang lebih kecil gitu. Ada juga, ada kemungkinan menjadi ke sana. Jadi sejauh mana ukuran keyakinan kita sebetulnya gitu ya. Untuk menyikapi tersebut, ini kembali lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala, meneruskan ayat yang tadi. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, maka dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan. Allah meneruskan dalam ayatnya, yaitu ulaikal ladzina, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah. Bahkan dari akhir ayat tersebut, ulaika humul muhtadun. Ayat tersebut diakhiri dengan merekalah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah hikmah daripada musibah yang kita hadapi atau musibah yang telah terjadi pada diri kita. Kemungkinan ketika kita diberikan misalkan musibah kecil nih, misal gitu ya, kita mempermainkan korek api, tiba-tiba tangan kita kesunut misalkan kebakar, itu kecil. Pas ada yang memperingatkan atau tong main korek atau jangan bermain aja bensin, nanti ketakut kebakaran tuh, baru tangan juga udah sakit, apalagi kebakaran misalkan gitu. Ya gitu lah. Kan kalau kita misalkan kalau kita tetap untuk mempermainkan, ya bisa terjadi kemungkinan musibah besar karena kita yang ceroboh untuk mempermainkan gitu. Tapi setidaknya kalau kita udah mendapatkan suatu petunjuk, nya misalkan kalau bahasa Sunda mah ia mempermainkan bensin tetapi korek teh bisa mengakibatkan kebakaran, bisa mengakibatkan apa dan sebagainya. Itu adalah petunjuknya dan hasilnya kita dapat memperbaiki. Nanti mah jangan dengan memberhentikan kita mempermainkan bensin atau korek, berarti kita udah memperbaiki. Itu hikmahnya salah satunya. Kan tidak terasa kan? Ya betul. Hikmah teh. Jadi ini biar penasaran ya, satu lagi nih, gini Kang, mungkin kalau logikanya, kalau dunianya menghindari musibah mungkin dengan yang tadi itu mengecek gitu ya, kehati-hatian. Terus ini nih buat teman-teman mungkin Kang, yang mungkin mudah-mudahan saudara kita seiman, gimana sih Kang, ada nggak bacaan-bacaan untuk sambil merokok nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, sambil bebas kan. Jadi
apa sih Kang yang mungkin Bismillah mungkin ya. Terus ada nggak satu untuk terutama ini untuk karena pengalaman saya di perjalanan nih kan. Iya, iya, betul. Ada nggak Kang mungkin buat teman-teman yang belum tahu doanya gimana gitu Kang ya. Nah kalau logikanya mah udah pada tahu lah Iya. mungkin safety lah apa gitu. Kalau apa memohon lah katakan Ya memohon. mohon mungkin. Supaya kita bisa terhindar dari musibah, ada kiat-kiat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menghindari semuanya supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah gitu ya. Kalau mengukur kepada perlindungan mungkin bukan secara kecelakaan atau apapun, tapi lahir batin insya Allah ada di dalam penjagaan. Rasulullah SAW mengajarkan selalu kepada kita, ini padahal sudah lazim ya, sudah umum, sudah menjadi kebiasaan di mana orang mukmin, orang muslim ketika berangkat kemanapun selalu membacakan Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kan itu selalu itu mah. Udah masyhur lah itu mah ya. Iya, Kita baca Bismillah dan Bismillahi tawakkaltu. Ada salah satu lagi ulama mengajarkan ketika kita mau berangkat jauh atau mau berangkat dekat, maka usahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samil alim. Itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru bacakan 7 kali ulangan setiap kita mau berangkat. Kalau bisa tahan nafas, kalau tidak biasa aja. Nah, setiap mau berangkat cuma ikhtiar batiniah ya. Artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu. La yadurru, jangan menjadikan madarat kepadaku ya Allah dari setiap apapun yang kita hadapi, dari setiap apapun kondisi yang kita alami. Jadi itu suatu permohonan bahwa kita memohon penjagaan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya, satu lagi Kang. Ini nih yang intinya. Ini kewajiban juga. Sholat terutama ada juga nggak Kang? Mungkin buat teman-teman untuk menghindari musibah. Untuk sholat sendiri ada sebetulnya, maka Ya mungkin itu mah kewajiban ya. ya yang wajib mah mungkin yang Mungkin ya. Tapi ada salah satu sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunat syafat. Itu sebenarnya kalau kita mau berangkat jauh, mau berangkat dekat, silakan mengerjakan sholat sunat safar biasanya disebutkan sholat sunat safar. Kan biasanya kita mendengar sholat safar itu ketika mau berangkat jauh aja, terutama mau berangkat haji gitu ya. Iya, iya. Itu harus sholat safar, padahal sholat safar tersebut bisa dilakukan oleh kita setiap kita mau berangkat kemanapun, kita bepergian kemanapun. Itu di dalam sholat safar tersebut kita memohon selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa safar seperti Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya gitu ya. Itu sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan supaya kita dijauhkan daripada musibah, baik musibah secara lahir, baik musibah secara batin, baik yang terbiasa kita alami Ya, dan sebagainya. jadi gini buat teman-teman. Tapi terutama yang mungkin sholat wajib yang 5 waktu ya, itu jelas itu udah harus, udah semua segalanya ada ya. Dari rezekinya, dari Iya, bukan hanya sekedar musibah dan sebagainya, itu mah udah mencakup. udah udah sepaket lah gitu ya. Seperti kita dalam doa aja, doa duduk antara 2 sujud. Gitu kan, Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu isi salat. Isi salat intisari salat intisari daripada salat itu sebagian ulama menyebutkan ada di sana. Kita dengan salat memohon apa? Ampunan Allah. Rabbik firli warhamni. Kita memohon rahmat Allah.
gitu kan. Wipili warhamni wazburni, kita memohon untuk dileburkan dosa-dosa kita atau ditutup daripada aib kita, ya, dan sebagainya. Dan rahmat Allah itu mungkin salah satunya juga menutup mungkin awalnya kita mau musibah terus Allah lindungi, itu salah satu rahmat Allah. Iya, betul sekali. Yang rahmatnya Allah itu gitu, kalau secara logika lah kasih sayang kan, kasih sayang, misalkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, tentu mereka selalu mengawasi gitu ya. Ketika si anak dekat dengan pisau, baru dekat aja pisau udah ditarik oleh si orang tua tersebut. Ketika si anak dekat dengan batunya bukan anaknya, bukan yang dialihkan anaknya, tapi si batunya kadang-kadang yang kita alihkan. Itu bentuk kasih sayang orang tua gitu. Tapi si anaknya tetap main bebas. Wah, dekat pisau nih, pisaunya ambil, dekat koreknya ambil, bukan si anaknya kan. Berarti itu perlindungan dari Allah melalui kasih sayangnya Allah, menjauhkan musibahnya, menjauhkan balai, dijauhkan oleh Allah. Bukan kitanya, tapi justru yang akan menyebabkan kita celaka yang dijauhkan oleh Allah. Seperti itu penjagaannya. Ya, mungkin teman-teman saya juga belum benar, baru mau belajar gitu. Jadi intinya sholat 5 waktu itu salah satunya mungkin Kang udah semuanya ya, udah semuanya mencakup kehidupan Rasulullah SAW juga kan bersabda Rasul, as-sholatu imaduddin, gitu kan. Salat itu adalah tiangnya agama. Yang disebutkan dengan tiangnya agama ada tentunya adalah tiang kehidupan. Kenapa disebutkan tiang kehidupan? Karena agama sendiri itu adalah kehidupan yang harus kita hidupkan dalam diri kita. Itu ada bahasa hidup tanpa agama sama dengan mati hidup kita, gitu kan. Berarti diibaratkan kalau kehidupan kita tanpa agama berarti hidup ini adalah mati. Kita ini mati karena tidak mempunyai agama misalkan, gitu ya. Nah, justru melihat dari sana kita harus menjalankan sholat. Kita harus mengerjakan sholat. Kenapa? Karena tihangnya, asal usul daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala sholat. Kita mengerjakan sholat, otomatis kita terjaga dari apapun. Ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin yang mau memulai sholat wajib hijrah lah intinya, belajar benar. Nah, kalau benar itu mah bukan ukuran lah, yang penting mau belajar benar gitu ya. Jadi mungkin yang terakhir nih buat teman-teman yang sholat safar kan sulit gitu ya, mungkin kadang bacaan-bacaan belum tentu hafal ya, mungkin pada intinya aja sholat 5 waktu pun bisa menjaga semuanya. Jaga saja sholat yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Jangan nunggu sampai kita belum khusyuk, jangan nunggu kita belum bisa apapun. Lakukan semampu dulu. Semampu mungkin kita menjaga waktunya saja udah mendapatkan pahala. Kita menjaga pekerjaannya saja seperti tadi, kita menjaga waktunya. Sholat yang 5 waktu udah menjadikan suatu kebaikan. Berarti suatu kebaikan itu akan membuat atau menghasilkan kebaikan yang lain. Ya, mungkin rahmat Allah juga akan turun. Mungkin dihindari dari musibah gitu. Mungkin ya Kang, mungkin yang buat teman-teman yang kudu sholat safar lah apa. Ya, mungkin sholat 5 waktu pun udah sepaket gitu ya Kang ya. Udah sepaket. Insyaallah. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang lagi terkena musibah sabar ya, mungkin ya. Berikan kesabaran dan yakin dari musibah tersebut akan datang hikmah atau kebaikan-kebaikan yang lain, yang dengan syaratnya mungkin kita harus selalu bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, permohonan supaya kita dikuatkan untuk menjalaninya. Kedua, supaya
cepat dibebaskan dari musibah tersebut gitu. Amin. Oke, jazakallah khairan kasiron teman-teman semua. Intinya mah ya mungkin saya bikin channel ini karena mungkin saya pun jauh dari benar mah gitu, baru mau belajar benar gitu ya. Mungkin alhamdulillah ada bimbingan beliau yang mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Jazakallah kan masukannya, jazakallah. Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat Kang ya, jauh dari musibah. Yang lagi kena musibah disabarkan, nama cing sehat, jauh di narutunnya, cing ageng rezekinya. Amin, amin, amin. Kang, jazakallah ya, bisa bermanfaat semuanya. kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.